belajar cons dan read only bersama Markenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenji di tutor C# yang belajar OOP atau ya C# Object Oriented Programming ya. Intinya itu yang advance. Nah, kali ini kita akan belajar cons dan read only. Nah, cons, kata kunci cons ini digunakan untuk mendeklarasikan konstanta pada waktu kompilasi. Nah, di sini ada nilai dari variabel cons itu harus diketahui pada waktu kompilasi dan tidak dapat diubah selama runtime. Ya, ketika kita ngebuatnya itu sudah ada gitu. Nah, itu cons. Nah, ini cons ini harus secara implisit ya, bersifat statik, artinya dikaitkan dengan tipe datanya. Tipe data yang mungkin dibuatkah apakah kalian membuat konstanta dalam bentuk float, integer, ataupun dalam bentuk binary. Nah, anggota cons secara bersifat publik dan statik. Nah, dalam tipe data yang mendeklarasikannya ini contohnya ini ada public cons, nah integer my cons 42. Nah, biasanya konstanta itu ya kalau kalian ngitung lingkaran pakai pi atau mungkin gravitasi. Nah, read only, kata kunci read only digunakan untuk mendeklarasikan konstanta pada waktu runtime ya teman-teman, ketika program itu berjalan. Nah, nilai dari variabel read only ini dapat ditetapkan secara runtime atau dalam konstruktor. Nah, kalian bisa masukkan ini dalam konstruktor kalian ya, dan tidak dapat diubah setelah itu. Nah, berbeda dengan cons read only tidak bersifat implisit. Static ini berkaitan dengan instansi dari tipe datanya, sehingga setiap instansi dapat memiliki nilai sendiri-sendiri ya. Nah, read only dapat digunakan untuk baik bidang field maupun property ya. Bisa digunakan di property, nanti ada get dan set, di field atau mungkin ya variabel. Nah, di sini contohnya ini. Public read only, hanya untuk membaca aja, nggak aneh-aneh. Nah, langsung aja ya, dari penjelasan itu kita ke code-nya. Di sini aku udah buatkan codingannya ya. Nah, di sini ada yang pakai cons, read only, dan juga aku tambahkan juga di sini caranya. Jadi di sini dia hanya yang G ini hanya untuk membaca. Ketika kita masukkan di sini 10, maka ini kan dia lewat konstruktor nih. Maka dia otomatis akan ngebacanya jumlah 10. Dan di sini aku juga buatkan untuk konstantanya. Yang untuk cons di sini aku coba consnya itu aku kalikan dengan x. X itu yang dimasukkan lewat metodenya, pastikan argumen. Nah, ketika kita jalankan, nah seperti ini 10, karena dia hanya di sini yang x ini hanya untuk ngebaca aja dari g-nya. G yang didapatkan dari konstruktornya 10 ini. Kemudian ini dapat 3,1 didapat dari float ya, kita return kan dalam bentuk ini ya, returnnya dalam bentuk float. Nah, di sini didapat dari consnya 3,1. F itu dalam artian float ya, teman-teman. Kemudian dikalikan dengan sini aku masukkan 10. Nah, itu cons dan read only. Semoga teman-teman paham ya. Jadi untuk read only ini mungkin kalian bisa ngepassinginnya mungkin lewat instance. Nah, sedangkan untuk cons ya kalian harus deklarasikan langsung aja di sini. Ya biar nggak lupa-lupa lah seperti itu. Nah, semoga itu dulu tentang cons dan read only. Semoga teman-teman paham ya tentang perbedaannya dan penggunaannya. Ya, secara simpel saya akan simpulkan bahwa kalau kalian butuh suatu angka yang nggak mungkin berubah dan kalian pasti itu udah pasti, mending pakai cons. Jangan kalau kalian hanya ingin ngebaca sesuatu dari baca sensor atau pakai read only aja untuk ngebacanya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga kalian tidak tersesat dan semoga kalian paham. Saya Markenji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.